warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sel volta, lebih tepatnya rangkaian sel volta pada baterai. Jadi di sini saya menggunakan dua jenis baterai yang berbeda. Yang pertama itu ada baterai ABC, dan yang satunya lagi baterai alkalin. Oke, jadi saya akan menjelaskan pertama-tama itu menjelaskan perbedaannya. Jadi perbedaan dalam strukturnya, perbedaan ABC dan alkalin ini ada di katoda dan elektrolitnya. Ya, katoda ini di ABC ini termasuk sel kering. Jadi katoda yang digunakan di ABC ini itu menggunakan batang karbon, sedangkan elektrolitnya menggunakan pasta amonium klorida atau NaHCl. Sedangkan di baterai alkalin, ya, katodanya menggunakan mangan dioksida MnO2, sedangkan elektrolitnya menggunakan KOH. Nah, kalau dalam perbedaan kelebihan dan kekurangannya, pertama, baterai ABC ini punya kelebihan yaitu portable, terus dia juga cukup aman dan dia harganya terjangkau, pokoknya murah. Dan sedangkan kekurangannya itu dia tidak bisa diisi ulang, dan dia juga tidak tahan lama. Selain itu, dayanya akan menurun jika digunakan pada arus yang besar, karena ion-ionnya itu membutuhkan waktu yang lama untuk berdifusi menjauhi elektrodanya. Selain itu juga dia bisa mengalami kebocoran jika pengemasannya tidak rapi. Sedangkan pada alkalin ini dia punya kelebihan yang pertama itu dia tahan lama. Terus dia juga arus yang dihasilkan itu cukup besar dibandingkan sel kering, dan meskipun tegangannya itu tuh besar sebanyak 1,5 volt, dan dia juga tegangannya itu stabil selama pengoperasiannya. Nah, terus untuk kekurangannya itu nggak banyak, pokoknya dia juga nggak bisa diisi ulang, dan reaksi sel pada sel kering atau pada baterai ABC reaksi sel pada sel kering atau sel ABC yaitu pada bagian anoda
terdapat reaksi sel yaitu Zn dalam bentuk solid menjadi Zn2+ dalam bentuk aqueous ditambah 2E. Lalu pada bagian katoda terjadi reaksi sel berupa 2MnO2 dalam bentuk solid ditambah 2NH4+ dalam bentuk aqueous ditambah 2E menjadi Mn2O3 dalam bentuk solid ditambah 2NH3 dalam bentuk aqueous ditambah H2O dalam bentuk liquid, sehingga reaksi selnya menjadi Zn dalam bentuk solid ditambah 2MnO2 dalam bentuk solid ditambah 2NH4+ dalam bentuk aqueous menjadi Zn2+ aqueous ditambah Mn2O3 dalam bentuk S solid ditambah 2NH3 dalam bentuk aqueous ditambah H2O dalam bentuk liquid. Lalu reaksi sel pada baterai alkalin yaitu pada bagian anoda terdapat reaksi sel berupa Zn dalam bentuk solid ditambah 2OH- dalam bentuk aqueous menjadi ZnOH2 kali dalam bentuk solid ditambah 2E. Lalu pada bagian katoda terdapat reaksi sel berupa 2MnO2 dalam bentuk solid ditambah H2O dalam bentuk liquid ditambah 2E menjadi Mn2O3 dalam bentuk solid ditambah 2OH- dalam bentuk aqueous, sehingga reaksi selnya yaitu adalah Zn dalam bentuk solid ditambah 2MnO2 dalam bentuk solid ditambah H2O dalam bentuk liquid menjadi ZnOH2 kali dalam bentuk solid ditambah Mn2O3 dalam bentuk solid. Nah, jadi kan tadi udah tahu gimana reaksi sel yang udah terjadi di kedua baterai ini. Sekarang kita tuh mencari tahu apa aja bagian-bagiannya. Jadi karena baterai alkalin ini sulit untuk dibongkar, saya bakalan membongkar baterai ABCD.
bongkar. Nah, sekarang kita cari tahu apa aja bahan-bahannya. Nah, bukan strukturnya Mas. Nah, ini pertama itu ini yang dinamakan dengan pembungkus. Terus yang kedua itu ada ini itu yang menjadi plastik pemisah antara pembungkus dengan zin. Dan ini bagian ininya ini tuh Zn sebagai anoda atau kutub negatifnya. Nah, terus di dalamnya itu ada ini yang putih-putih itu pastanya itu terdiri dari Zn, Cl2 dan NH4Cl. Nah, di dalam pastanya ini ada yang namanya MnO2 dan serbuk grafit. Nah, yang paling dalamnya lagi ada ini. Yang utama ini namanya batang karbon yang sebagai bagian katodanya kutub positif. Jadi kan habis itu ada itu baterai sel kering atau baterai ABS. Nah, sekarang kita ke baterai alkalin. Karena alkalin ini susah untuk dibongkar, pokoknya sulit gitu. Jadi saya buat sketsa ini. Sketsanya. Jadi kalau nanti dibongkar itu ini bakalan bentuknya begini. Dan jadi di bagian sini itu anodanya, kutub negatifnya, yaitu berupa Zn. Nah, terus di bagian sini ada katoda. Ini itu katoda. Katodanya itu berupa MnO2 dan KOH yang menjadi elektrolitnya. Nah, terus ini kalau plastik pembatasnya itu di bagian sini. Ini plastik pembatas. Nah, terus pembungkusnya udah kasih yang paling luar ya. Ini tuh juga sama. Ini yang bagian negatifnya, ini bagian positifnya yang ada nilai-nilainya sama. Intinya begini. Oke. Jadi ya udah tahu soal jadinya sel volta itu bagaimana, rangkaian itu bagaimana, apalagi udah tahu soal apa isi baterai ABC tadi itu loh. Nah, jadi mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan, semoga bermanfaat dan jangan malas belajar, harus belajar banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.